Selamat siang kakak-kakak sekalian. Senang rasanya, asik ada Mbak Aya di sana. Saya membuka saya, jadi saya bisa kelihatan teman-teman semua. Boleh dibuka videonya mungkin? Kita mau ngecek sambil kita menunggu teman-teman yang lain. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di webinar kedua kami dalam program Lingkar Madani Respon COVID-19. Program ini didanai oleh David and Lucille Packard Foundation. David Lucille Packard Foundation sama ada Bu Kiki di sana, saya bisa ngelihat. Bu, apa kabar Bu? Sehat Bu? Ya, selamat siang Mbak. Selamat siang. Senang ketemu lagi. Kemarin ketemu Bu Kiki persis sebelum pandemi. Nah ini kita ketemu lagi kayaknya 1 tahun persis ini Bu kita Bu. Ya. Ada Bang Monang di sana, ada Mbak Erni, asik, terima kasih. Ada siapa lagi nih? Saya mau lihat grid kedua saya. Sambil menunggu teman-teman yang lain lagi, hari ini kita akan berdiskusi bersama dengan kedua narasumber kami. Nanti akan diperkenalkan oleh moderator kesayangan saya. Saya di sini nggak sendiri, ada teman saya namanya Bang Herman Simanjuntak, sekarang di TFCE Kalimantan. Kalau dulu Bang Herman di Tenabulu dan memang banyak bersinggungan dengan mobilisasi sumber daya. Tapi kalau dulu kan kita masih yang offline gitu ya Bang Herman ya. Nah kalau sekarang kita akan mencoba untuk melihat. Jadi kan sebenarnya kalau mobilisasi sumber daya atau lebih tepatnya fundraising secara digital itu seperti apa gitu. Ya. Tanpa berbanyak-banyak lagi, atau mungkin saya mau mengingatkan lagi, ini kita aplikasinya pakai Zoom Meeting. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin bertanya kepada dua narasumber kami, nanti silahkan di bagian reaction ada di kanan bawah. Setelah sebelum button leave itu bisa diketik di sana, diketuk saja, nanti akan muncul ada tombol raise hand gitu. Nah nanti tim kami yang ada di belakang layar nanti akan membantu merangkum pertanyaan Bapak Ibu yang disampaikan lewat chat juga gitu. Terserah nanti mau bertanya secara langsung, secara verbal. Kalau secara verbal nanti diketuk saja raise hand-nya, nanti akan diarahkan kepada Bapak Ibu. Nanti kita akan suplai informasinya, yang angkat tangan yang ini Bang, gitu ke Bang Herman. Dan nanti Bang Herman akan memanggil Bapak Ibu. Kalau misalkan koneksinya agak tidak terlalu bagus, kita bisa Bapak Ibu bisa bertanya lewat chat room. Nanti tim kami akan merangkumnya. Sebelum kita ke mulai acaranya, kayaknya mungkin saya mau memperkenalkan teman-teman saya yang ada di belakang layar pada siang hari ini. Boleh dibuka nanti videonya ya. Saya ada Dwi. Tolong dibuka dan minta tolong di spotlight dong biar kita bisa satu frame di sini. Ada Dwi, ada Abah Suhud. Halo semuanya. Ada Tia. Ada Puput. Halo. Ada Puput, dibuka videonya Put, biar kelihatan. Ada Tia, ada Puput. Ada siapa? Ada David, satu lagi sampai ketinggalan. Oke, salam dulu buat teman-teman. Terima kasih. Saya serahkan sebelumnya webinar siang hari ini dengan tema digital fundraising ke Bang Herman. Silahkan Bang Herman. Baik, terima kasih Mbak Tino. Saya izin lepas masker ya. Maklum protokol kesehatan kan. Ya, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, walaupun kita dipisahkan jarak, tetapi saya percaya semuanya pada sehat-sehat dan tetap menaati protokol kesehatan ya. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai fundraising, atau lebih enaknya itu penggalangan dana ya. Jadi kalau beberapa artikel menjelaskan bahwa ada 17 soal fundraising atau penggalangan dana. Yang pertama itu event kegiatan. Nah di situ bisa lewat lelang atau konser musik, itu dari kartis-kartis itu bisa kita ambil, kita potongkan. Terus ada pemotongan langsung dari pembelian atau pembayaran jasa, seperti katakanlah maaf saya
menyebutkan satu ini ya, satu perusahaan misalnya di Indomaret itu, Ibu Bapak ini kembaliannya misalnya untuk donasi. Nah, itu salah satu fundraising yang dilakukan dengan pemotongan langsung. Terus ada kotak amal atau charity box seperti itu, dan ada dari teman, ada dari direct debit atau pemotongan langsung dari pembelanjaan juga, SMS, dan kegiatan agama misalnya tempat ibadah, di tempat-tempat ibadah ada kotak-kotak amal atau yang lainnya. Terus ada canvassing, ini door to door, ini banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti katakanlah dulu Walhi, terus ada juga dari beberapa yang saat ini UNICEF juga jemput bola seperti itu. Terus ada permintaan via surat, canvassing publik, kegiatan amal, tempat kerja, viral giving, terus ada telepon. Nah, kita diteleponin tuh, bukan kartu kredit ya, tapi ya pasti minta untuk donasi kegiatan. Jejaring sosial, media TV, dan data langsung. Nah, datang langsung ini seperti jemput bola, misalnya ada bencana, mungkin contoh yang lebih konkret itu seperti koin Prita, mungkin kita ingat waktu beberapa tahun yang lalu. Seperti itu mungkin pengantar, dan menarik ini kita ada dua narasumber. Yang pertama itu ini saya panggil Ibu atau Mbak atau Tante ya, baiknya ini Mbak, Ibu aja saja ya, Ibu Sri Indiastuti. Nah, sebentar, saya Tuti aja Mas. Hah? Panggil Tuti aja Mas. Tuti, Menunjukkan ya? kita equal. Siap Mbak Tuti. Nah, Mbak Tuti ini aktif di organisasi Nirlaba sejak tahun 1998. Jadi semenjak reformasi, dan bergabung dengan Yapika. Nah, sejak 2003. Ini cukup berpengalaman nih. Beliau sekarang bertanggung jawab sebagai Direktur Fundraising, dan aktivitasnya ini luar biasa banget ini. Ada salah satunya beliau sudah membuat satu tools namanya Organization Capacity Performance and Development Snapshot Tools atau OCPAT. Ya, begitu ya Mbak ya. Mungkin terus juga ada advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Mbak Tuti bersama Yapika, dan beliau ini adalah alumni pasca sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara, dan banyak sudah menurunkan sebuah buku filsafat Dissensus Demokrasi sebagai Perselisihan menurut Jacqueline Rancière. Mungkin itu perkenalan kita langsung saja ya. Mbak Tuti dipersilakan untuk menyampaikan paparannya tentang strategi penggalangan dana. Waktu dan tempat silakan Mbak Tuti. Ya, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya untuk saling berbagi ya. Nanti saya juga berharap bisa menimba ilmu dari kawan-kawan semua gitu ya, terkait dengan upaya-upaya penggalangan dana untuk tujuan sustainability atau keberlanjutan lembaga guna menjalankan misi lembaga tentunya ya. Izinkan saya untuk sharing screen. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Herman gitu ya. Nama saya Tuti, saya dari Yapika ActionAid. Saat ini saya menjadi Direktur Fundraising sejak tahun 2016. Saya berasal dari lembaga ini, dan sebelumnya saya adalah program. Jadi saya wakil direktur sebelumnya, dan pekerjaan sehari-hari saya adalah untuk institutional donors. Jadi raising fund untuk institutional donors sebelumnya, membuat proposal dengan theory of change, dengan RBM dan lain-lain gitu ya. Dan sejak tahun 2016 kemudian bersepakat, dan juga board juga bersepakat untuk kemudian menceburkan diri dan diseburkan gitu ya sebagai Direktur Fundraising untuk mengembangkan, men-set up dari awal gitu ya untuk non-institutional donors, untuk mengembangkan perluasan keragaman penggalangan dana, kanal-kanal penggalangan dana yang bisa mendukung keberlanjutan ya Yapika ActionAid ke depan untuk menjalankan misinya gitu ya. Nah, ini memperkenalkan sedikit untuk kawan-kawan yang barangkali belum mengenal kami gitu ya. Kami sebenarnya berdiri sejak tahun 91.
sebagai Yayasan Persahabatan Indonesia Kanada dengan kepengurusan kolektif ya beberapa NGO dari Indonesia dan beberapa NGO dari Kanada. Tahun 97 kami memutuskan untuk memutuskan untuk menjadi lembaga Indonesia dengan nama Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia. Kemudian tahun 2016 kami bergabung menjadi anggota dari ActionAid International, sebuah federasi nirlaba di 45 negara, dan kemudian sejak tahun 2016 itulah ketika secara resmi kami sudah menjadi anggota ActionAid. Brand yang kami gunakan di Indonesia itu menjadi maupun di internasional itu menjadi Yapika ActionAid gitu. Tetapi sebagai legal entity kami tetap menjadi lembaga lokal ya, lembaga Indonesia yang istilahnya kami memiliki dual citizenship lah ya, gitu ya, lembaga lokal namun juga berafiliasi dengan Federasi ActionAid International. Nah, ini adalah sekilas tentang apa yang kemudian dilakukan oleh Yapika ActionAid. Jadi DNA dari Yapika ActionAid adalah advokasi kebijakan, gitu ya. Dari sejak lahir hingga sekarang itu backbone, misi dan cara kerja kami adalah untuk mempengaruhi kebijakan publik, gitu ya. Untuk saat ini yang menjadi hal utama adalah di bidang pendidikan dan kesehatan yang kemudian itu memberikan manfaat kepada anak-anak, perempuan, dan minoritas gitu ya. Selain itu juga ada kegiatan atau program-program yang lain yang dalam konteks ini program-program yang lain itu belum menjadi produk dalam tanda kutip sebuah produk ya, kemudian ditawarkan kepada publik atau non-institutional donors untuk didukung. Nah, ini kalau bisa diringkas gitu ya, terkait dengan perjalanan Yapika ActionAid, di mana tahun 91 kalau dari segi evolusi penggalangan dana ini kami hanya bergantung pada dana dari Canadian International Development Agency yang paling banyak SIDA waktu itu. Nah, sekarang sudah berubah menjadi FEDD ya, ada USAID dan juga ada UNDP juga. Kemudian mulai tahun 2009-2010 kami mengembangkan penggalangan dana selain dari institutional funding juga berasal dari jasa konsultasi. Jadi kalau seandainya saya memfasilitasi untuk programming dengan RBM, kemudian mengakses kapasitas atau mengkaji kapasitas organisasi menggunakan alat yang disebut OKPAT tadi, atau kemudian memfasilitasi strategic planning, maka jasa saya itu tidak ada satu rupiah pun yang masuk kantong pribadi, tetapi semuanya masuk kepada Yapika, gitu ya. Jadi hal ini dilakukan juga oleh staf-staf yang lain, sehingga kemudian jasa konsultasi itu menjadi salah satu kanal yang saham hingga saat ini itu masih terjadi. Kemudian tahun 2009-2010 kami juga mencoba dengan bantuan investasi small grant dari Dompet Duafa untuk mencoba untuk menggalang donasi publik. Waktu itu ya bekerjasama dengan IJW, dengan Langgam Advokasi Kebijakan untuk advokasi kerja-kerja anti korupsi di sekolah-sekolah dasar gitu ya. Waktu itu, tapi kemudian kami putuskan untuk tidak melanjutkan karena memang membutuhkan sumber daya dan fokus yang lebih banyak dengan situasi organisasi yang belum memungkinkan pada waktu itu untuk berlanjut, gitu ya. Sehingga kemudian pada tahun 2011-2015 kami kembali hanya mengandalkan pada 2 kanal itu. Sejak bergabung dengan ActionAid International, kemudian ada komitmen untuk kemudian ActionAid juga mendukung pendanaan untuk kemudian melakukan setup kemampuan untuk menggalang sumber daya untuk bisa memperluas kanal-kanal penggalangan dana guna mendukung sustainability pelaksanaan misi lembaga ke depan. Jadi selain tetap melakukan fundraising terhadap donor institusional, jasa konsultasi tetap dilakukan, kemudian kami memperluas untuk kemudian menjadi memperoleh donasi publik, kemudian juga memperluas untuk punya kesempatan untuk approach perusahaan untuk bisa mendukung kerja-kerja kita, kerja-kerja Yapika gitu. Terus kemudian juga ini ada chat, enggak ya? Kemudian juga dari donasi individu kaya, kemudian dari yayasan maupun yayasan perusahaan, dan saat ini sedang dipikirkan, belum dilakukan, sedang digagas untuk mengembangkan socio entrepreneurship untuk bisa menopang keberlanjutan lembaga di masa datang. Kemudian
Ini sekedar untuk memberikan gambaran, berbagi kepada teman-teman terkait dengan kenapa kemudian komitmen terkait untuk memperluas kanal penggalangan dana itu menjadi salah satu keyakinan yang bisa dilakukan oleh YAPIKA sebagai organisasi lokal gitu ya, yang belum sama sekali memiliki pengalaman yang cukup ya untuk melakukan penggalangan dana publik. Kalau dilihat dari hasil riset dari World Giving Index tahun 2019 itu Indonesia itu masyarakatnya tergolong sangat dermawan ya, dalam arti kita menempati peringkat 10 dunia itu ya, dengan 3 kategori riset yang dikembangkan oleh World Giving Index, itu menolong orang asing, kemudian menyumbang uang untuk amal dan kerelawanan gitu. Kalau di rata-rata itu skor kita itu 50 gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara ini gitu, dalam konteks kedermawanan Indonesia termasuk dalam posisi yang tinggi gitu ya. Nah, ini adalah fakta hasil riset dari World Giving Index yang kedua. Jadi kalau dilihat dari negara yang sebenarnya berpenghasilan menengah ya, menengah ke bawah lah ya, antara Sri Lanka, Myanmar, dan Indonesia, dan bahkan jika dibandingkan dengan Amerika Serikat sekalipun, kita bisa melihat di bagian hijau ini bahwa Indonesia itu dibandingkan 3 negara ini termasuk yang tidak pernah mengalami penurunan, atau kalaupun penurunan itu cukup sedikit ya, antara tahun 2017 dengan 2018 terkait dengan kedermawanan gitu ya. Jadi dari penelitian itu menunjukkan bahwa terus naik nih tingkat kedermawanannya. Memang penyumbang cukup besar terhadap indeks ini adalah kedermawanan berbasis agama. Mari kita bayangkan kalau tahun 2020 ini tanggal 31 Desember 2020 Basnas itu bisa close dengan kalau tidak salah 380 miliar. Kalau seandainya 10% atau 5% saja 380 miliar itu berhasil dicapai oleh NGO yang non-faith based organization, itu juga sebuah jumlah yang luar biasa gitu ya. Walaupun kalau isunya agama, dalam konteks ini ada agama Islam di Indonesia barangkali akan lebih memudahkan, tapi pada prakteknya nggak semudah itu juga gitu ya. Tapi barangkali isu itu memang kemudian lebih mudah untuk disampaikan. Nah, ini saya ingin berbagi terkait dengan kanal penggalangan dana saat ini gitu ya. Baik itu yang bersifat non institusional, konsultasi publik maupun jasa konsultasi maupun donasi publik. Face to face tadi Pak Irman sudah menyampaikan bahwa beberapa organisasi mengenal juga sebagai direct dialog, kemudian canvassing gitu ya. Kalau di beberapa NGO seperti misalnya kami ya PKS Net, mungkin NGO-nya Mbak Linda gini ya, Plan Internasional Indonesia gitu. Face to face itu adalah kegiatan-kegiatan campaign yang dilakukan untuk menggalang dana di mall, di jalan, di office building, atau di perumahan gitu ya. Ada campaigner atau fundraisers yang menawarkan, mengkampanyekan tentang isu yang dikelola oleh organisasi dan kemudian mengajak orang-orang itu untuk berdonasi gitu ya. Nah, face to face ini adalah channel untuk donasi publik yang paling solid, bukan hanya di Indonesia tapi juga di banyak belahan NGO internasional di dunia ini gitu ya. Face to face menjadi channel yang paling solid dan bisa dikatakan paling besar pemasukannya karena face to face ini sifatnya adalah regular giving, jadi sistemnya adalah auto debit gitu ya di bank gitu. Walaupun untuk menjalankan channel ini itu memerlukan sumber daya yang cukup besar dalam konteks modal awalnya maupun operasional sehari-hari, memerlukan perhatian yang cukup besar dan agak rumit gitu ya untuk menjalankan kanal ini. Kemudian digital fundraising itu juga kami lakukan sejak tahun 2016 sejak kami set up dan terus masih melakukan tes. Kemudian high net worth, high value network individuals itu adalah approach individual para filantropi yang kemudian memiliki kemampuan untuk mendukung pendanaan dalam size yang medium atau di dalam organisasi kami disebut sebagai middle donors sampai kepada high value network individuals itu yang kemudian mampu untuk berdonasi cukup besar. Misalnya kami pernah didukung oleh seorang individu yang sampai berdonasi sebesar 2,3 M misalnya, itu pernah terjadi gitu ya.
Kemudian corporate dan foundation partnership ini seperti CSR, sponsorship, cost related marketing, employee volunteering sebagai salah satu bagian terintegrasi dari corporate giving. Kemudian ada institutional donor, itu yang orang-orang menyebutnya sebagai konvensional, kanal konvensional gitu ya. Tetapi saya pribadi tidak begitu setuju atau sepakat dengan istilah itu, karena kan istilah konvensional itu merujuk kepada sesuatu yang old gitu ya. Padahal kalau kanal fundraising ya apa namanya, mana yang dia berperforma dan mampu menghasilkan income, that's the best gitu ya. Jadi tidak ada istilah old maupun yang baru. Kemudian jasa konsultasi masih dilakukan. Kami juga pernah melakukan beberapa upaya untuk menggalang donasi publik, namun kemudian kami hentikan karena ini tidak begitu menghasilkan, dalam arti hasilnya tidak seberapa dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan gitu, dan tampaknya market Indonesia tampaknya belum siap atau belum cocok untuk kanal ini gitu. Itu ada digital generation and telefundraising, itu kami hentikan. Kami sempat membuka kembali pada saat COVID kemarin, dalam 2020, sekarang masih COVID ya, tapi saya... Mbak Titi, maaf, waktunya tinggal 3 menit ya. Oke, berusaha untuk freeze itu gitu ya. Nah itu TV Teleton juga kemudian kami freeze, kemudian Direct Response TV juga kami freeze. Ini adalah beberapa hal yang karena di dalam TOR disebutkan bahwa apa sih yang dilakukan oleh Yapika gitu ya. Ini adalah beberapa hal yang kami lakukan pada saat itu sebelum menggalang donasi publik. Ada asesmen diri sendiri, ada perencanaan. Kemudian ini adalah upaya awal gitu ya untuk membangun kaos atau produk untuk dijual atau ditawarkan kepada publik terkait dengan isu pendidikan tentang sekolah rusak. Kemudian kami juga didukung oleh influencer. Kami tidak menyebutnya influencer, tapi sebagai duta persahabatan atau goodwill ambassador, karena kami menyadari bahwa kami tidak begitu dikenal oleh publik gitu ya. Jadi kemudian membutuhkan bantuan dari orang yang cukup dikenal untuk bisa menyuarakan atau mengkampanyekan isu kami. Nah, ini adalah fakta-fakta dari tren dunia digital. Kalau berasal dari We Are Social and dari Hootsuite, kita bisa melihat berapa juta pengguna mobile phones, berapa juta pengguna internet, gitu ya, cukup mencengangkan, dan kemudian berapa juta pengguna sosial media di Indonesia. Dan ini merupakan ladang yang sangat menjanjikan untuk bisa menggerakkan filantropi. Salah satu contoh bagaimana kemudian digital fundraising itu dilakukan, ini adalah beberapa steps ya yang pernah kami lakukan gitu ya untuk digital generation dan kemudian dikonversi menjadi donor gitu ya. Bagaimana menggunakan sosial media dan digital engine untuk bisa melakukan itu. Nah, tetapi catatan karena ini adalah khusus berbicara tentang digital fundraising, mungkin nanti Mbak Linda bisa menambahkan juga bahwa digital fundraising itu belum bisa menembus untuk menjadi kanal utama fundraising atau penggalangan dana bagi organisasi nirlaba yang bukan berbasis keagamaan. Nah, mengapa? Nah, itu mesti memerlukan pencarian terhadap kenapa itu bisa terjadi gitu ya. Tidak bisa seperform dari organisasi-organisasi yang faith-based yang menggunakan crowdfunding. Kemudian beberapa kanal digital fundraising yang bisa menjadi alternatif dan sudah dicoba juga oleh banyak organisasi. Seperti tadi sudah saya sampaikan, salah satu contohnya digital lead generation, ada crowdfunding menggunakan digital web landing page yang di-generate sendiri di website kita, kemudian campaign crowdfunding menggunakan seperti kitabisa.com, benih baik, dukungan influencer maupun boosting performa digital dengan menggunakan event dan ads, kemudian partnership dengan digital marketplace dan transaction apps seperti checkout, donations, point reward, host-to-host web landing page dan marketplace, kemudian promosi kemudahan kanal pembayaran kerjasama dengan penyedia jasa pembayaran. Ini adalah beberapa hal yang dilakukan ya, kegiatan-kegiatan rutin terkait penggalangan dana. Ada proses penggalangan dananya, acquisition, ada retention-nya, ada evaluasi monitoring, complaint handling, compliance. Itu adalah kerja-kerja rutin non-institutional funding yang dilakukan oleh para tim. Beberapa pembelajaran dari penggalangan dana, saya langsung masuk ke 3 poin terakhir sebenarnya. Gunakan bahasa yang sederhana, tinggalkan bahasa langitan. Kebanyakan NGO itu susah sekali untuk menggunakan bahasa yang sederhana gitu ya, dan ini kami temui di awal-awal tahun 2016.
Kemudian kolaborasi tim fundraising dengan program itu harus cukup harmonis. Kemudian walau lembaga tidak terkenal seperti kami contohnya, tetap bisa menggerakkan orang untuk menyumbang dan bisa dikatakan bertahan sampai sekarang dan cukup menghasilkan. Gitu. Ini beberapa contoh kerja-kerja public fundraising yang dilakukan dengan face-to-face di mall-mall. Ini yang disebut sebagai yang saya sampaikan tadi sebagai digital web landing page yang dilakukan. Kami mengenerate bekerja sama dengan engine dari payment gateway dan bank gitu ya, mengenerate untuk donasi dengan menggunakan QR code juga untuk QR code yang bisa berdonasi menggunakan GoPay, OVO, Dana, Link Aja dan lain-lain. Kemudian ini di salah satu contoh di crowdfunding yang belum cukup berhasil karena baru sedikit yang bisa terkumpul gitu ya sejak yang lalu. Kemudian ini kami bekerja sama dengan Rumi, mereka men-set up kanal donasi di website mereka untuk kemudian langsung di-link ke donasi yang mereka lakukan dan donasi itu kemudian langsung ditujukan kepada Yapika Action nantinya. Ini salah satu contoh untuk pengembangan high value network dan corporate partnership. Jadi kami meminta mereka untuk membuka pintu dan ini salah satu contoh kanal yang kemudian sudah kami freeze karena tidak begitu works pada saat yang lalu walaupun sudah menggunakan prominent person untuk kemudian mendukungnya. Itu saja yang bisa saya share, Mas Herman. Ya, terima kasih Mbak Tuti. Sebelum lanjut ke narasumber kedua, saya diingatkan panitia buat Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam diskusi kita ini, webinar ini, mohon mengisi absensi yang dikirimkan di kolom chat ya. Seperti itu. Kita tahan dulu ya pertanyaannya. Jadi coba saya sedikit merangkum apa yang disampaikan oleh Mbak Tuti bahwa bahasa sederhana dan kolaborasi tim funding plus program itu harus harmonis dan penggalangan dana atau fundraising lebih baik atau akan lebih baik menggunakan influencer ya atau artis yang sudah cukup terkenal. Jadi dan selain itu juga harus ada riset kecil mengenai siapa yang akan kita sasar seperti itu. Dan ada tadi informasi dari Mbak Tuti yang menarik adalah bahwa tingkat kedermawaan Indonesia ini nomor 10 di dunia ya Mbak Tuti, dan ya tapi lagi-lagi berbasis agama, belum soal kebijakan atau bahkan soal konservasi atau yang lainnya seperti itu, masih tetap di berbasis agama ya Mbak Tuti ya. Kalau melihat dompet duafa dan lain-lainnya itu pasti luar biasa banget untuk menjual ya maaf kata kalau bisa kita bilangkan menjual surga dan neraka ya Mbak Tuti ya, seperti itu ya. Termasuk tapi yang digalang oleh organisasi nirlaba di luar lembaga-lembaga non faith based itu juga di counting dalam riset itu, tapi memang yang cukup banyak berpengaruhnya peningkatan itu dari religious giving lah. Baik, terima kasih Mbak Tuti. Ditahan dulu rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya sambil mencatat semua pertanyaan-pertanyaan nanti untuk Mbak Tuti, kita akan masuk ke sesi kedua dengan narasumber kita. Sambil jangan lupa kopi di sebelahnya diminum, jangan sampai tidak diminum, nanti dingin nggak enak. Oke, selanjutnya kita akan ke narasumber kedua kita. Ini lebih canggih nih kalau melihat dari CV-nya beliau. Ini ada Ibu Linda Sukandar. Beliau ini aktif di Plan Indonesia, Yayasan Plan Internasional Indonesia Program. Ini sebagai fundraising director. Jadi kita manfaatkan benar-benar nih informasi yang disampaikan dari Mbak Linda Sukandar, dan dia juga pernah di SOS Children Village Indonesia, ini Fund Development and Communication Director, terus pernah juga ini lengkap sekali nih, isu konservasi, isu pendidikan anak, pernah di WWF Indonesia sebagai fundraising manager, dan skillnya ini fundraising, project management, branding and corporate identity, people management, communication skill.
Oke, untuk waktu dan tempat silakan Mbak Linda Sukandar. Saya ingatkan, maaf tadi saya lupa mengingatkan Mbak Sri ya. 15 menit dari sekarang ya. Selamat sore teman-teman, senang sekali bergabung di sesi sharing sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Linda, seperti tadi disampaikan, Linda Sukandar. Saya sekarang sebagai Fundraising Director di Yayasan Plan Internasional Indonesia atau Plan Indonesia. Nah, saat ini ketika saya mendapatkan brief, diminta untuk berbagi tentang bagaimana kita bisa melakukan digital fundraising ya sebagai salah satu sumber income dari NGO atau yayasan-yayasan yang ada di Indonesia. Saya sebetulnya agak bingung karena seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Tuti bahwa digital fundraising itu memang sebetulnya punya potensi, tapi mungkin kalau bagi organisasi-organisasi yang tidak spesifik di humanitarian dan di agama, ini menjadi channel yang kurang perform ya dibandingkan dengan channel lainnya. Namun ketika pandemik itu datang, mau tidak mau kita di-push untuk belajar lebih banyak tentang digital fundraising tentunya, gitu ya. Jadi saya akan share beberapa inisiatif, ini lebih banyak ke studi kasus, gitu ya. Apa yang efektif, apa yang tidak, gitu. Next, jadi hampir sama dengan Yapika Action Aid, tapi kami mungkin lebih baru ya masuk ke ke jagat fundraising di Indonesia. Jadi meskipun Plan Indonesia sudah 50 tahun ada di Indonesia, tapi kami baru menjadi lokal yayasan lokal itu pada tahun 2017 dan memulai fundraising di kuartal terakhir 2018. Jadi kami baru memasuki tahun kedua kami melakukan fundraising. Apa saja yang kami lakukan hampir sama dengan tadi Yapika Action Aid, yaitu face-to-face fundraising atau canvassing, meskipun tidak door-to-door, lebih ke street fundraising dan juga fundraising di ruang-ruang publik. Lalu kami juga ada digital fundraising, kemarin sempat mencoba telemarketing juga, lalu ada peer-to-peer fundraising, ini sebetulnya hibrid ya antara digital fundraising dan offline fundraising, seperti itu. Lalu kami juga ada corporate fundraising dan high network individual. Nah, ketika bulan Maret itu pandemik masuk ke Indonesia, channel utama kami yaitu face-to-face fundraising otomatis pada saat itu harus freeze sejenak ya karena protokol kesehatan dan lain-lain. Tapi target pun tidak menurun tentunya ya, target fundraising kami. Jadi kami harus switch secara cepat gimana caranya kita bisa memaksimalkan digital fundraising dan juga channel-channel lain untuk pencapaian target. Slide selanjutnya, di sini kita bisa lihat ya, kami langsung switch ke digital pada saat itu karena kami melihat dan mendapatkan beberapa data, salah satunya adalah data ini bagaimana penggunaan internet ini terus meningkat di Indonesia gitu ya. Di tahun 2018 itu hampir mencapai 40% gitu ya, dan di 2019 dan di 2020 meningkat lebih pesat lagi gitu ya, sampai di atas 60% karena semua kegiatan itu harus berdasarkan digital. Jadi kami melihat bahwa ada potensi besar sekali di situ, didukung dengan Human Development Index kita yang juga terus membaik sepanjang tahun, dan juga walaupun dihit di masa pandemi, tapi percaya atau tidak, resesi itu tidak berbanding lurus dengan kebaikan, ya, kebaikan orang-orang. Next. Oke, mengikuti tren pandemik di Indonesia, kami mencoba meluncurkan satu package fundraising, judulnya Be a Hero, di mana fokusnya adalah bagaimana kita bisa menggalang dana dengan fokus COVID-19 gitu ya. Kita launching campaign ini dengan di berbagai channel, corporate, digitalnya hanya dengan cara mengumpulkan leads, tadi digital leads atau database, lalu menelpon mereka melalui metode telemarketing. Campaign ini kalau mau dibilang
kurang berhasil gitu ya. Pertama, dari segi timing kita kalah cepat dengan organisasi-organisasi lain yang memang fokusnya di humanitarian. Jadi di bulan Maret ketika pandemi masuk, mungkin kayaknya ratusan fundraiser di kitabisa.com itu masuk dengan kampanye yang kurang lebih sama gitu ya, mengumpulkan APD untuk dokter, mengumpulkan makanan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Jadi kue yang kami dapatkan dari kampanye ini sangat sedikit. Begitu pula corporate yang pada saat itu situasinya masih sangat tidak menentu ya. Mereka juga tidak tahu seperti apa kondisi finansial mereka, sehingga ketika kami ajukan proposal, mereka juga banyak menghold pengeluaran di awal-awal masa pandemi. Jadi kita consider ini adalah suatu kampanye yang kurang perform gitu. Selanjutnya kami di next slide ya, kami mencoba tetap menggunakan tema pandemik gitu ya. Bagaimana kalau kita tetap digital fundraising, tapi kita gabungkan dengan bundling masker gitu. Semua orang pada saat itu memang sedang menjual masker gitu ya. Tapi kita coba masker ini bercerita. Jadi masker ini didesain oleh anak-anak dampingan kita di NTT berkolaborasi dengan salah satu artis. Saat itu target kita cukup sederhana, hanya mentargetkan 2.000 masker terjual. Surprisingly, ini lebih perform daripada yang sebelumnya, 2.000 masker terjual, dan sampai sekarang juga masih banyak pertanyaan apakah maskernya masih ada atau tidak gitu ya. Di sini kami belajar bahwa kolaborasi dengan pihak lain ternyata meningkatkan ya perform dari campaign digital gitu. Saat itu kami berkolaborasinya dengan Jamie, seorang artis cilik gitu ya. Dia ilustrator cilik yang memang jago menggambar gitu. Nextnya lagi, setelah masuk ke bulan Ramadan, Ramadan pertama di pandemi, kami mencoba melakukan kampanye lain dengan judul Ngabuburit Lawan COVID. Di sini kami coba engage lebih banyak lagi influencer gitu. Performance-nya tidak lebih baik daripada campaign yang sebelumnya yang masker. Namun gitu ya, karena kami berkolaborasi dengan lebih banyak orang lagi dan lebih banyak influencer, maka engagement kami dengan donor maupun calon donor sangat meningkat melalui kampanye ini, Ngabuburit Lawan COVID ini. Ada Shahnaz Haq pada saat itu ya, ada Kak Seto, ada Kak Ria Susan, ada Chef Bara yang ikut dalam program Ngabuburit Lawan COVID. Mereka berkontribusi sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Ada yang masak, ada yang bercerita, ada yang dalam talk show biasa gitu. Di sini pelajaran lagi, lebih banyak influencer, lebih perform campaign-nya. Seperti itu. Next, setelah Ngabuburit Lawan COVID, kami melakukan kampanye donasi 1.000 radio. Donasi 1.000 radio ini masih fokusnya di COVID, di mana kami memfokuskan bagaimana pembelajaran daring ya pada saat itu. Ini diawali dengan kampanye bersama dengan Kemendikbud, di mana kami sebelumnya ada dialog nasional mengundang sekitar 50 anak dampingan kami dari seluruh Indonesia untuk berdialog langsung dengan Mas Menteri, dengan Mas Nadiem pada saat itu. Dan di situ kita memaparkan bahwa belajar secara daring itu tidak mudah untuk teman-teman kita, utamanya di Indonesia Timur. Ada alternatif lain yang mereka perlu pikirkan, yaitu ketidakadaan internet di NTT, sehingga radio menjadi alternatif sebagai alat belajar di sana. Dari situ kami follow up dengan donasi 1.000 radio. Kami juga engage beberapa public figure juga dalam kampanye ini, dan kampanye ini karena mungkin juga lebih tangible secara apa yang harus disumbang,
dan selain public figure juga kami engage media, khususnya radio, ya, karena temanya radio, jadi kami engage grup-grup radio yang ada di Indonesia, dan hasilnya juga luar biasa. 1.000 radio tercapai, dan bisa kita sampaikan ke anak-anak dampingan kami di NTT untuk memastikan mereka tetap bisa belajar di masa pandemi, gitu ya. Pembelajaran selanjutnya, bahwa media sangat membantu meskipun fokus kita hanya di digital fundraising, tapi media lain di luar digital seperti radio itu sangat membantu. Kedua, endorsement dari pemerintah juga ternyata sangat membantu, ya. Jadi kolaborasi yang tadinya hanya di level influencer, coba kami tingkatkan dengan lebih banyak influencer, lebih banyak partner, salah satunya media, dan endorsement dari pemerintah. Itu. Lalu di akhir tahun 2020 kami melakukan satu lagi kampanye digital, gitu, karena mau nggak mau kita masih bergantung pada kampanye digital ini. Mbak Lina, mohon maaf, waktunya tinggal 2 menit ya. Oke, ya, ini namanya kampanye Jelajah Timur. Kampanye Jelajah Timur ini menggabungkan, merupakan sebuah kampanye crowdfunding, menggabungkan antara online activity, online fundraising dengan offline activity, yaitu berlari. Meskipun larinya itu tetap mengikuti protokol kesehatan, ya. Ini sangat-sangat, ini adalah salah satu yang paling berhasil, karena di sini karena kita belajar bahwa sebelumnya dengan berjejaring yang lebih baik, partnership yang kami bangun untuk kampanye Jelajah Timur ini, mungkin di Jelajah Timur ini sangat lebih luas lagi, dari mulai media, pemerintah, lalu public figure, pemerintah lokal di sana, itu sangat bekerja sama untuk menyukseskan kampanye ini. Kami mencapai 400% dari target yang kami tetapkan di awal, gitu ya. Di sini kami belajar lebih banyak lagi bahwa ternyata crowdfunding atau yang dikenal dengan peer-to-peer fundraising itu jauh lebih efektif daripada digital fundraising satu arah, teman-teman. Karena ketika peer-to-peer fundraising, calon donatur tidak mendengar tentang isu dan tentang organisasi yang kita perjuangkan dari mulut organisasi itu. Namun melalui ucapan atau obrolan dari temannya, sehingga mereka jauh lebih percaya. Dan hasilnya juga tentunya jauh lebih baik ketika kita mengandalkan publik untuk menjadi perpanjangan tangan atau perpanjangan mulut dari organisasi kita. Ini adalah pembelajaran yang cukup besar, dan kami sangat ingin mengulang ini lagi di 2021, di mana kami bisa engage pemerintah, media, public figure, komunitas-komunitas pelari untuk bisa mencapai, dan juga korporasi untuk bisa mencapai satu tujuan yang baik. Namun tetap saja tadi seperti disampaikan Mbak Tutik, gitu ya, bahwa digital fundraising ini belum menjadi satu channel yang sustain. Jadi mau tidak mau kami tetap melakukan face-to-face fundraising meskipun di masa pandemi, tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, gitu ya. Ini menjadi PR kita semua, bagaimana caranya digital fundraising ini bisa menjadi kanal yang lebih bisa diandalkan oleh NGO. Saya sangat optimis ini pasti bisa, hanya kita harus tahu caranya, mungkin dari infrastrukturnya, dari kebijakannya, tapi yang jelas potensinya sangat besar untuk bisa dikembangkan di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya mungkin bisa dari tanya jawab apabila ada hal-hal yang ingin diketahui lebih banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Linda untuk pencerahannya hari ini. Saraninya luar biasa banget ini informasi yang disampaikan Mbak Linda. Hampir mirip sama dengan Mbak Sri ya, kalau saya boleh catat beberapa informasinya bahwa harus melibatkan influencer atau public figure dan untuk harus ada endorse dari pemerintah. Terus juga
menyesuaikan ya dengan isu yang saat ini sedang mau dicapai seperti itu ya. Iya. Dan lagi-lagi harus benar-benar ada riset kecil ya, harus ada riset kecil untuk apa yang mau kita dapatkan dan apa yang mau kita kampanyekan dari fundraising kita ini agar menyentuh banyak orang dan orang mau merogoh koceknya nih, walaupun sampai dalam seperti itu ya. Ya. Baik. Kita langsung ya untuk, wah ini banyak sekali nih pertanyaan, tapi saya buka untuk 3 orang penanya pertama ya, untuk sesi saya buka untuk ruang yang pertama ini. Mungkin pertama itu Mbak Esti Widodo, yang kedua Mas Riko, dan yang ketiga Mbak Aya ya, Mbak Aya. Seperti itu dulu ya, 3 orang dulu. Monggo dipersilakan dari Mbak Esti. Terima kasih Mas Mbak Sri, terima kasih presentasinya, keren banget. Bisa summarize lessons juga, pembelajaran dari melakukan fundraising. Ada beberapa pertanyaan yang menarik sebetulnya, karena saya lihat ada dari keduanya itu melibatkan influencer. Juga ada high network individual. Lalu pertanyaan pertama saya, itu untuk digital fundraiser yang how much untuk fundraising. Oh ya, saya dari Coral Triangle Center di Bali. Halo. Oh, siap. Saya Hesti Widodo dari Coral Triangle Center di Bali. Pertanyaan pertama saya, menggunakan digital fundraiser yang influencer gitu ya. Bagaimana memilih mereka? Apakah ada mekanisme pemilihan khusus? Ini bisa mungkin dua-duanya, mbak-mbaknya bisa menjawab gitu ya. Silakan. Lalu ada proses seleksi seperti apa? Juga bagaimana mekanisme kerjasama dengan para influencer ini? Apakah mereka juga mendapatkan fee sebagai yang pembicara gitu, seperti brand ambassador gitu, atau mereka diberikan mekanisme kerjasama yang lain, benefit yang diberikan oleh baik teman-teman plan atau dari Yapika gitu. Lalu yang berikutnya untuk high network individual. Apakah ada proses due diligence untuk pemilihan mereka dan bagaimana mendapatkan kontak mereka? Apakah memang dari teman-teman baik mbak-mbak sekalian gitu, atau dari network organisasi atau dari boardnya mungkin memberikan koneksi kepada high network individual? Lalu untuk yang radio, menarik sekali Mbak Linda bisa menggunakan radio untuk relay messages dan untuk memungkinkan teman-teman anak-anak kita di Indonesia Timur untuk belajar ya menggunakan radio itu. Saya pikir kalau menggunakan radio, pertanyaan saya, bagaimana merelay messages? Apakah juga teman-teman plan bekerja sama dengan radio lokal untuk memasukkan materi belajarnya dalam waktu tertentu, sehingga ada waktu tertentu yang disarankan kepada anak-anak itu mulai membuka radio dan mendengarkan salah satu channel radio yang melingkan materi pembelajaran. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Esti. Kita tampung dulu ya Mbak Linda dan Mbak Tuti, dua penanya dulu baru kita jawab ya. Silakan Mas Riko. Selamat siang. Dengan Mbak Linda dan Mbak Sri, tadi terima kasih untuk pemaparannya. Pertanyaan saya seperti yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Jadi saya ingin bertanya tentang brand ambassador yang sudah dijelaskan tadi. Nah, itu untuk proses approach atau pendekatan kepada mereka pertama kali ketika kita menawarkan kerjasama sebagai brand ambassador dari program yayasan itu, cara dari kedua masing-masing yayasan ini, dari Mbak Sri dan Mbak Linda itu seperti apa kayak gitu. Soalnya kebetulan dari yayasan yang tempat saya bekerja juga sebelumnya pernah berusaha untuk melakukan hal yang sama kepada salah satu lokal influencer di Jogja, namun belum memberikan hasil yang maksimal seperti itu. Jadi saya ingin bertanya cara atau tips mungkin yang bisa dipakai agar mereka bisa bekerja sama dan bisa memberikan mutual benefit bagi masing-masing. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mbak Aya. Ya, halo, hai, saya Aya dari Indonesia Untuk Kemanusiaan. Kayaknya dengan Pika ini Indonesia Untuk Kemanusiaan, dia agak kita kayak kembaran gitu loh, Mbak Tuti. Jadi
di Indonesia untuk Kemanusiaan itu sebenarnya kita sebuah organisasi menggalang sumber daya gitu. Dan dari presentasi kawan-kawan dari Kak Linda, dari Mbak Tuti, itu beberapa hal sudah pernah juga kita lakukan gitu. Ya seperti sama dengan kawan berdua, bahwa ada semacam kekurangan dan kelebihannya gitu. Nah sekarang ini Indonesia untuk Kemanusiaan kan sedang mencoba untuk beradaptasi dengan situasi COVID gitu. Nah ini sebenarnya bukan hanya pertanyaan, tapi juga sharing informasi gitu ya dengan kawan-kawan yang ada di sini. Kita sudah melakukan misalnya gitu ya penjualan barang-barang second gitu secara online melalui Facebook, dan itu satu hal yang sekarang ini sepertinya tuh sedang rame gitu kan. Kalau misalnya kita lihat di Shopee, di mana itu ada lelang live gitu. Nah itu kita sedang lakukan dan itu agak berhasil gitu ya. Dalam satu kali gitu kita bisa mendapatkan 4 jam, tapi ya itu bisa mendapatkan 6 juta sampai 10 juta gitu. Itu kotor. Nah mungkin untuk, dan ini menurutku karena kan Plan itu sebuah organisasi yang besar gitu ya. Terus Yapika juga sebuah organisasi yang besar. Dan ini satu hal yang mungkin saya bisa sharing untuk organisasi-organisasi kecil yang ada di seluruh Indonesia gitu, yang juga sedang struggling gitu ya untuk mendapatkan dana gitu untuk melakukan kerja-kerjanya gitu di wilayah masing-masing itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya gitu ya, ini kan ada beberapa pertanyaan soal influencer gitu. Nah, Indonesia untuk Kemanusiaan sendiri sebenarnya kita punya keuntungan bahwa kita sangat dekat dengan program Pundi Perempuannya, itu sangat dekat dengan Komnas Perempuan. Nah, kemarin-kemarin ini kita sedang berpikir kayaknya nih influencer ini akan sangat baik untuk bisa kita ajak kerjasama gitu. Nah, kemarin itu kita sempat juga ajak kerjasama dengan Cinta Laura. Waktu tahun 2020, bulan Juni kita ajak Cinta Laura untuk penggalangan dana Pundi Perempuan. Tetapi gitu ya, dengan 7 juta pengikut followernya di Instagram, dengan image Cinta Laura, ada satu yang menjadi pertanyaan sih gitu ya ke saya gitu, kenapa kita tidak bisa mendapatkan target gitu, karena kita punya target 150 juta gitu, tetapi kita baru hanya dapat 100-an begitu. Ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan saya gitu, karena kan Yapika punya influencer, Bang Reza, terus Plan sendiri punya influencer gitu, dan saya juga mau tanya bagaimana caranya gitu ya bisa merawat influencer itu gitu. Nah, mungkin itu dulu kali ya dari saya. Maaf. Terima kasih. Baik, Mbak Aya. Ini siapa dulu nih, Mbak Tuti atau Mbak Linda? Ini pertanyaannya banyak, tetapi ada yang mirip seperti itu, yang soal brand ambassador seperti itu, Mbak Linda dulu ya. Silakan Mbak Linda. Boleh. Oke, mencoba menjawab ya terkait influencer. Ini pertanyaannya rata-rata ada terkait influencer. Bagaimana pertama kita menjaring gitu ya, atau memilih influencer yang bisa mendukung kampanye kita tadi gitu kan, tahap-tahapannya seperti apa. Kalau dari Plan sendiri, kami itu berkolaborasi dengan tim komunikasi kami gitu ya, di mana kami membuat list target influencer siapa saja yang ingin kami engage. List itu berdasarkan pertama adalah pengalaman mereka, apakah pernah fundraising atau tidak. Itu penting gitu ya bagi kami. Terus yang kedua adalah jumlah follower mereka. Lalu yang ketiga adalah ketertarikan isu mereka terhadap isu yang kita bawakan gitu ya, karena tanpa
mutual mutual agreement tentang isu itu agak sulit gitu nanti kita bekerja sama gitu, walaupun kami juga sangat terbuka apabila ada influencer yang memang belum paham misalnya tentang isu kesetaraan gender, tapi mau berjuang untuk itu, kami sangat mau berkesempatan memberikan edukasi kepada mereka gitu. Setelah itu kami melakukan risk mitigasi tentunya, karena kan pasti setiap influencer punya background yang berbeda-beda gitu. Apabila risk mitigasinya lolos gitu ya dari prosesnya, jadi ada tools-nya, maka kita akan hubungi mereka baik dengan segala cara, dengan DM dari sosial media, atau kalau misalnya memang ada channel dari network kami, atau ada nomor dari manajernya, kami akan reach gitu. Lalu pertanyaan selanjutnya tadi, apa yang bisa kita berikan kepada mereka sehingga mereka mau jadi influencer kita? Kalau di plan, kami tidak memberikan fee apapun kepada mereka, gitu ya. Tapi apabila kegiatannya memang memerlukan biaya produksi, biaya perjalanan atau akomodasi, gitu ya, semacam itu, maka itu akan menjadi biaya dari kami. Tapi tidak ada misalnya dari sekian donasi yang terkumpul, maka dia akan mendapatkan sekian donasi, gitu kan ya. Itu tidak pernah kami lakukan. Jadi kami pure bilang bahwa semua donasi ini untuk kepentingan anak-anak, gitu ya. Lalu bagaimana tadi juga ada pertanyaan menarik terkait Cinta Laura yang followernya banyak tapi kok nggak berhasil mencapai target ya, karena itu tadi mungkin pertama pengalaman Cinta Laura untuk menggalang dana juga mungkin masih kurang gitu ya. Terus yang kedua peran organisasi untuk terus memberikan pendidikan dan materi-materi terkait isu yang ingin kita galang dananya kepada si influencer itu sangat penting. Jadi kami dari mulai meeting langsung dengan mereka, WhatsApp, lalu memberikan materi dalam bentuk one pager, IG story, IG feeds, itu kami provide semua ke mereka sehingga mereka bisa upload kapan saja mereka mau gitu ya, sebanyak mungkin materi yang kita miliki kita bisa share ke mereka. Tanpa itu mereka tidak punya tools untuk fundraising. Itu yang sangat penting bagi kita. Nah, bagaimana merawatnya? Sama saja dengan merawat donor lain ya. Basically kita harus punya personal touch pada mereka ketika ulang tahun ya, berikan selamat ulang tahun. Hari-hari besar juga kita kasih selamat dan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kita di luar kegiatan fundraising. Misalnya diajak ke field ketika belum masa pandemik gitu ya, atau dilibatkan menjadi misalnya pembicara atau narasumber khusus di beberapa acara internal. Mereka sangat suka ketika bertemu langsung dengan beneficiaries kita, seperti itu. Lalu ada pertanyaan tadi terkait radio, bagaimana kita meng-engage radio. Jadi ada dua jenis radio yang kami engage ya Mbak. Pertama adalah radio lokal, di mana radio lokal ini dengan bantuan pemerintah lokal kita engage untuk bisa memberikan slot bagi materi-materi yang ingin kita berikan kepada anak-anak. Gitu ya. Jadi betul bahwa ada jadwal misalnya jam 9 sampai jam 10 itu untuk anak kelas 1, 2, 3 SD. Lalu nanti setelah jam 10 nanti untuk anak 4, 5, 6 SD dan selanjutnya. Tapi kami juga meng-engage radio-radio di urban. Untuk apa? Untuk keperluan fundraising-nya. Jadi kami mendapatkan slot untuk adlibs, untuk talk show, di banyak radio di seluruh Indonesia untuk menyampaikan keperluan bahwa anak-anak ini udah punya nih guru-gurunya udah bisa siaran di radio, tapi mereka nggak bisa dengerin kalau nggak bisa punya radio. Jadi dari masyarakat urban mereka mengumpulkan donasi untuk memastikan siaran radionya itu bisa didengarkan oleh anak-anak di NTT. Jadi ini semua ada dua jenis radio yang kita approach pada saat itu. Lalu saya rasa sih itu ya tadi pertanyaannya lebih ke situ. Mungkin dari Mbak Tuti ada approach yang berbeda tentunya terhadap influencer ini. Silahkan Mbak Tuti. Iya, terima kasih atas pertanyaannya.
Hampir sama sebenarnya seperti yang dilakukan oleh Mbak Linda, cuma kami kalau di Yapika itu ada spesifikasi khusus ya, bukan ada sifatnya influencer itu tidak hanya untuk fundraising, tapi juga untuk kerja-kerja advokasi kebijakannya gitu. Jadi kebutuhannya mungkin agak agak beragam gitu ya. Jadi kalau terkait dengan bagaimana sih memilih influencer, pasti ada proses seleksi ya. Jadi waktu itu karena saya pada saat setup itu masih sendirian, jadi belum ada tim sama sekali, jadi setup bank sekaligus juga untuk komunikasi semuanya masih dibangun sendiri kontennya gitu ya. Jadi waktu itu saya mengajukan list dan list itu daftar list itu sudah termasuk trackingnya ya, tracking track record dari masing-masing yang selebritis lah dikatakannya, masing-masing selebritis yang akan diajukan gitu ya, dengan catatan bahwa selebritis itu dari hasil penelusuran yang memang sesuai dengan audiens kita, kemudian ketertarikannya gitu ya, pengalaman untuk mendukung sebagai duta atau sebagai influencer di lembaga charity yang lain gitu, itu menjadi bagian yang menjadi seleksi. Kemudian hasil dari tracking itu kemudian disampaikan kepada board. Jadi tidak bisa di tataran eksekutif yang menentukan ketika levelnya adalah duta gitu atau goodwill ambassador. Jadi harus board yang kemudian dan ada tim fundraising committee yang salah satu yang mereka adalah dari anggota board yang turut memberikan masukan kepada siapa kita akan menentukan pilihan gitu ya. Dan waktu itu ya kriterianya ada 11 kalau di yang kami miliki, salah misalnya apa saja sih kriteria sebagai karena jabatan sebagai duta adalah spokesperson organisasi. Dia bertanggung jawab untuk bukan bertanggung jawab, istilahnya membantu ya PK Actionnet untuk fundraising, untuk raising awareness, untuk advokasi kebijakan juga gitu ya, yang dilakukan untuk merawat donatur kita juga ikut dalam proses itu, jadi cukup besar tanggung jawabnya. Maka kemudian ya adalah selebriti yang punya good track record, kemudian public speaking, kemampuan public speaking yang bagus, kemudian image di publik itu juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Yapika, misalnya dia harus juga smart, kemudian respect terhadap equality and diversity, kemudian respect kepada women equality gitu ya, kemudian minority gitu ya, itu menjadi salah satu kriteria utama. Kemudian tidak punya afiliasi dengan political parties. Jadi kalau walaupun sudah menjadi duta, suatu saat nanti dia menjadi aktivis partai, maka kemudian itu tidak bisa engage dengan kita. Kemudian family members, terutama keluarga inti itu tidak ada track record melakukan korupsi, aksi terorisme, kemudian dalam sosial medianya itu juga followernya cukup lumayan gitu, dan minimum haters yang ada, kemudian mempunyai prestasi gitu ya. Jadi ketenarannya itu karena prestasi, bukan karena settingan atau bukan karena istilahnya sekarang itu settingan ya, bukan karena skandal tertentu itu, tapi memang karena prestasi itu yang di media darling juga menjadi salah satu. Terus fluent bahasa Inggris itu menjadi added value. Terus kemudian memiliki karena fungsinya juga akan nanti berkomunikasi dengan pemerintah, maka secara nature dia sudah membawa jaringan yang bagus di tingkat government, ministerial level paling tidak, itu menjadi added value juga. Jadi ada 11 kriteria yang kemudian kami tetapkan, dan kemudian approach mereka, dan terpilihlah Reza Rahadian karena dari 11 itu dia masuk semua gitu. Dan setelah itu bagaimana approach-nya gitu ya, seperti Mbak Linda sampaikan tadi dengan berbagai cara. Nah kebetulan waktu itu Yapika juga dekat dengan istri Dubes Norway tahun 2016, Ibu Nur Sabah Traffic, dan beliau itu kan berada di lingkungan sosialita gitu ya, termasuk para selebritis, dan kebetulan kemudian saya meminta secara khusus kepada Ibu Nur untuk bisa approach Reza untuk menjadi goodwill ambassador kita. Kebetulan Ibu Nur itu juga seorang aktivis untuk aktivis terkait dengan pengungsi ya gitu. Jadi dia juga bisa berbicara dengan meyakinkan Reza
untuk mendukung YAPIKA, dan secara khusus saya meminta Ibu Nur untuk bisa mempertemukan kami secara private gitu ya, tidak di ruang publik. Jadi saya meminta Ibu untuk arrange high tea di rumah beliau di Sangrila untuk mempertemukan dan meng-approach, dan pada saat itu ya Reza langsung oke gitu. Dan pertanyaannya cukup banyak dan kritis gitu ya waktu itu. Jadi teman-teman yang mau approach beberapa selebritis yang sudah cukup senior gitu juga perlu mempersiapkan itu, karena dia tanya begitu banyak gitu, apakah kita diaudit, kita bisa melihat nggak hasil audit kamu gitu kan. Kemudian saya tidak mau dipasang sebagai model gitu, karena saya sudah menjadi model gitu dari muda. Jadi saya ingin terlibat secara penuh, dalam arti cukup dalam gitu. Terus kemudian keterbukaan informasi di kita terkait dengan program-program, perolehan dana, dan lain-lain itu dia memerlukan untuk diinformasikan juga. Gitu. Jadi sampai sekarang Reza Radian masih tetap terlibat untuk mendukung bukan hanya penggalangan dana, tapi juga approach untuk high value network, ikut meyakinkan juga high value network ketika ada meeting itu dia bersedia. Kemudian ketika ada event-event program, dia harus terlibat karena dibutuhkan sebagai moderator atau approach kementerian gitu, misalnya approach ke Ibu Sri Mulyani gitu, kita perlu ada audiensi, Reza akan lakukan itu gitu untuk membantu gitu ya, approach beberapa untuk keperluan advokasi kebijakannya gitu. Itu kalau yang terkait dengan merawat mereka bagaimana, hampir sama kali ya dengan Mbak Linda tadi. Jadi ada personal maintenance ya, maintenance atau maintaining ya, pengelolaan personal lah relasinya gitu ya. Jadi tidak selalu formal gitu komunikasinya, tapi personal juga, ulang tahun lah, hari-hari besar, kemudian selalu hadir di acara-acara besar dia sebagai bentuk penghargaan atau rekognisi kita terhadap prestasinya gitu. Jadi setiap ada gala premier atau pertunjukan atau ada acara apa gitu ya, manajernya nanti ngasih tahu, Mbak ini dari YAPIKA ada yang bisa datang nggak, itu ya kita harus datang gitu ya. Terus itu dia juga menjadi bagian yang kami minta untuk approach teman-temannya, misalnya ketika dia promote terkait dengan kerjasama dengan One Fine Sky misalnya, Reza yang promote ke teman-teman selebritis karena saya tidak kenal itu, akhirnya ya dia yang kemudian approach teman-temannya untuk datang di Plaza Indonesia untuk membeli kaosnya gitu dan lain-lain, dia desain juga gitu. Untuk yang high value network individual itu dari mana sih memperoleh kontak mereka gitu ya. Kalau ya pengalaman dari kami, kontak mereka itu satu itu bisa diperoleh dari board. Jadi board yang memiliki network yang cukup luas dengan para calon high value network individual ini, itu kami manfaatkan, gitu, kami minta untuk approach membantu mereka. Yang kedua itu kalau dari pengalaman YAPIKA justru mereka menghubungi kami karena mereka melihat dari sosial media sama website gitu. Ada kasus 3 yang cukup memberikan donasi besar itu sebenarnya menghubungi kami secara langsung, bukan kami yang approach gitu. Dan dari pembelajaran ini menunjukkan bahwa konten-konten kita di sosial media maupun di website itu matters gitu ya, perlu diperhatikan karena itu bisa mengundang untuk orang untuk tanpa kemudian kami posting di melalui sosial media ads ya atau menggunakan agensi untuk approach target itu, tapi itu ternyata bisa. Walaupun kemudian tidak banyak gitu ya, dalam arti tidak banyak orang, tapi beberapa mulai secara proaktif menghubungi YAPIKA. Terus kami juga menggunakan, kalau Mbak Linda tadi mengistilahkan peer-to-peer fundraising dengan misalnya ada untuk ada event lari gitu ya. Kalau di kami mengembangkan yang namanya community campaigners, jadi individu-individu middle class yang tertarik dengan isu-isu ini, gitu, isu yang dilakukan oleh YAPIKA itu, kemudian mereka ingin istilahnya voluntary untuk menggalang dana untuk YAPIKA Unit. Salah satunya adalah ada 3 orang community campaigner yang saat ini mereka approach jaringan mereka. Satu orang dapat sekitar 40 sampai 70 juta, lumayan ya untuk 1 bulan campaign gitu. Mereka lakukan, bahkan mereka menghubungkan juga dengan Salad Stop, menghubungkan juga dengan beberapa perusahaan temennya itu yang menjadi kolega mamanya, kolega tantenya itu sempat dihubungkan dengan kami gitu. Jadi bagaimana mereka bisa mengenal ya, salah satunya dari sosial media.
Dan salah satunya sering melihat Reza bicara di banyak tempat terkait dengan keterlibatannya di Yapika juga, dan kemudian mamanya, ini kedua kasus ya, mamanya menyampaikan ke dia, why not you act as a volunteer to support Yapika ActionAid, kayak begitu. Itu juga terjadi. Terus kemudian buka pintu dari Reza juga dilakukan kepada para high value ini, masih dalam taraf middle donors ya. Kemudian sama seperti Mbak Linda, kami tidak membayar apapun, walaupun misalnya Reza sebagai Goodwill Ambassador sudah masuk tahun kelima dan keterlibatannya sangat intensif, dia malah justru menyumbang gitu ya, cukup besar juga gitu. Jadi dia tidak kami tidak membayar apapun kepada dia. Kalau terjadi kegiatan-kegiatan terkait dengan kunjungan lapangan atau ada event tertentu, ya kami menyediakan istilahnya misalnya sewa mobil yang aman buat dia gitu, penginapan, ya kami lakukan. Tapi seringkali dia sendiri yang bayar, jadi dia nggak mau dibayarin. Dia pakai mobil saya aja Mbak, kita misalnya mau syuting kita mau syuting kamu nih Riz, gini-gini, gak usah bayar, pakai studio aja, sekarang lagi syuting film Mbak, pakai studio ini aja biar nggak bayar gitu. Jadi hal seperti itu secara proaktif dia lakukan gitu untuk mendukung kita. Jadi tidak ada pembayaran sama sekali. Terus terkait dengan merawat mereka, ya seperti tadi, konten-konten kita sediakan untuk di-upload di sosmed mereka. Ketika misalnya saya mau diwawancara di sini, kalau misalnya kemarin di Ruang Sandi, di beberapa podcast selebriti dia diwawancara, Luna Maya juga gitu ya. Terus kemudian dia selalu akan meminta slot untuk campaign tentang Yapika ActionAid. Dan materi itu ya dalam WhatsApp atau satu slide itu yang mesti dikirim ke dia gitu. Seperti itu yang dilakukan. Jadi mereka tidak memikirkan sendiri bagaimana mengemas komunikasi itu ke media. Baik, terima kasih Mbak Tuti dan Mbak Linda. Semoga 3 penanya kita terpuaskan, nggak bisa juga kita bilang terpuaskan ya, yang pasti bisa terjawabkan lah ya semua yang ditanyakan tadi. Memang merawat itu ya, merawat brand ambassador itu yang benar-benar harus kita jaga benar ya dalam untuk kegiatan-kegiatan kita seperti itu. Karena mungkin tadi yang Mbak Tuti juga bisa nyampaikan bahwa lewat mereka kita bisa mendapatkan brand ambassador baru gitu. Jadi kalau kita merawat brand ambassador seperti Reza Radian tadi kan, membeli kaos atau apa segala macam yang kita lakukan untuk fundraising. Oke, selanjutnya ini sesi kedua untuk tanya jawab. Saya buka 3 penanya. Ini sudah ada 3 orang. Bang Martin Welly, terus Mbak Oka atau Kak Oka atau Mas Oka ini ya dari Asri. Terus ada Yoga, Pak Yoga dari CTC ya. Silakan langsung saja. Nama saya Martin Welly dari CTC. Ada 1-2 pertanyaan saya untuk Mbak berdua. Yang pertama adalah tadi banyak pertanyaan seputar bagaimana menggunakan ambasador atau influencer untuk fundraising. Cuma saya berpikir ada kiat lain, ada cara lain yang memang perlu dilihat ketika melakukan fundraising. Misal ada kejelian memilih topik dan juga momentum. Nah, saya mau tanya, ada nggak kiat atau tips untuk secara jeli melihat topik dan momentum, di samping tadi kan kita sudah sedikit dalam membahas ambasador. Itu pertanyaan saya pertama tentang topik dan momentum. Lalu yang kedua, yang melakukan fundraising ini kan lembaganya banyak. Strateginya hampir sama semua nih, ada yang pakai influencer, ada yang pakai digital fundraising, ada yang tadi corporate fundraising atau door to door, face to face, peer to peer fundraising. Pertanyaan saya, ada nggak 1-2 tips dari Mbak berdua yang membuat fundraising kita itu menjadi lebih menarik, menjadi lebih menonjol dibandingkan lain atau sejenis. Ini berdasarkan pengalaman
organisasi dari Mbak berdua. Dan terakhir pertanyaan dari saya tentang bagaimana sih menjaga kredibilitas lembaga terhadap donor tersebut gitu. Jadi supaya donornya mau tertarik buat nyumbang terus, buat nyumbang lagi gitu. Ada nggak kiat-kiatnya? Itu saja Mas Herman, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, lanjut Mbak Oka ya, Mbak Oka dari ASRI, silakan. Oke, halo, selamat siang. Ya, ASRI ini apa ini, Mbak? Dari Alam Sehat Lestari. Jadi nama saya Oka, saya dari Yayasan Alam Sehat Lestari atau ASRI yang base-nya di Sukadana, Kalimantan Barat. Nah, pertanyaan saya menarik ya diskusi kita siang ini. Jadi pertama, mau nanya, kan saat ini di ASRI sedang mencoba strategi digitalnya dengan ads. Nah, saya mikir kalau ads digunakan setiap bulannya nggak sustain gitu loh Mbak. Jadi kadang ada dananya buat ads, kadang enggak, tergantung budgetnya. Nah, bagaimana dengan ini di Plan Indonesia sama Yapika? Apakah ada kayak membudgetkan setiap bulan harus pakai ads atau seberapa besar penggunaan ads di Plan Indonesia sama Yapika? Yang kedua, saya tertarik dengan penjelasan yang individual middle class di Yapika yang menggait para relawan untuk membuat kampanye dan penggalangan dana. Apakah ini mereka penggalangan dananya face to face ataukah digital, mereka membuat kayak laman penggalangan dana atau seperti apa? Itu menarik sekali. Terima kasih. Satu lagi ya, Mbak Linda dan Mbak Tuti. Ini Mas Yoga ya, Mas Yoga dari CTC, silakan. Halo Mas Yoga. Terima kasih. Saya berusaha untuk menyalakan video, tapi kayaknya di stop oleh host. Apa bisa dengar? Dengar. Oke. Iya, pertanyaan saya seperti yang saya sudah saya berikan di chat. Saya ingin menanyakan saja untuk kepada Mbak Tuti dan Mbak Linda mengenai penggunaan crowdfunding, mungkin dalam hal ini platform seperti Kitabisa dan lain sebagainya, untuk pembuatan narasi. Saya tertarik tadi dari pemaparan salah satu narasumber bahwa kita jangan terkesan meminta gitu, tapi kita bagaimana kita kemudian meyakinkan para calon donatur di platform digital ini untuk tetap memberikan sehingga crowdfunding ini tetap menghasilkan. Itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua adalah ketika kita menggunakan crowdfunding, tentu saja kita kemudian mengafiliasikannya kepada penggunaan sosial media gitu. Entah kita tentu akan share crowdfunding tersebut atau cerita-ceritanya. Apakah dari Plan atau dari Yapika menggunakan fitur berbayar atau premium untuk mengoptimalkan jangkauan dari sosial media ini? Kalau iya, seberapa efektifnya? Kalau tidak, apa tipsnya atau triknya untuk kita bisa menjangkau sebanyak-banyaknya atau kita bisa mengoptimalkan fungsi dari media sosial itu? Begitu saja, terima kasih. Baik, sebelum saya berikan ke Mbak Linda dan Mbak Tuti, diingatkan lagi oleh panitia untuk yang belum mengisi absensi, dipersilakan ya. Oke, kalau begitu silakan dari Mbak Tuti dulu ya, Mbak Linda. Tadi kan Mbak Linda, sekarang Mbak Tuti dulu lah. Sama aja loh Mas dengannya. Silakan Mbak Tuti. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan bagaimana membuat pesan kampanye kita itu menarik gitu ya, ajakan kita itu menarik publik untuk berdonasi gitu. Kalau dari pengalaman sih ya, satu itu memanfaatkan momentum itu juga penting gitu ya. Seperti COVID, bagaimana membuat kita terus relevan. Kalau kita nggak relevan kan nggak didukung oleh publik gitu kan. Dan memanfaatkan momentum itu menghemat energi kita untuk menciptakan momentum gitu. Jadi momentum itu sudah ada istilahnya dalam komunikasi itu
riding to the wave gitu ya, riding the wave gitu ya, untuk kemudian bisa memanfaatkan itu. Dan biasanya NGO-NGO yang humanitarian itu ketika terjadi bencana, maka siapa yang paling cepat, maka kemudian hasilnya pun yang paling cepat juga gitu. Demikian juga ketika ada momentum-momentum tertentu atau saat-saat tertentu atau film-film tertentu, barangkali ceritanya yang sesuatu yang menarik gitu ya, itu bisa digunakan untuk memboost campaign kita untuk didukung lebih besar. Kemudian kalau yang kedua adalah ya lagi-lagi kita perlu riset ya, riset bukan riset menggunakan data kuantitatif selalu lah ya, tapi paling tidak kita melihat organisasi lain itu fokusnya di isu apa sih gitu. Jadi kita juga perlu menemukan celah pesan kita itu unik juga gitu ya. Bisa saja tentang anak, sama-sama tentang anak, tapi fokus kita yang mana gitu. Ini juga cukup membantu nanti untuk mempermudah gitu ya, dan bukan mempermudah sih, mungkin membantu juga untuk memudahkan publik untuk berdonasi. Kemudian tips retention, memang ini tips retention itu penting ya untuk mempertahankan mereka. Ini tergantung retentionnya itu terkait dengan one time individual donors atau yang reguler gitu ya. Kalau yang reguler tentu misalnya salah satunya, kalau yang reguler misalnya mereka menyumbang 150.000 atau 200.000 per bulan gitu dalam sekian tahun misalnya ya. Nah itu kita perlu maintain supaya mereka nggak cancel gitu. Misalnya ketika sudah berhasil didebit, dikasih SMS atau WhatsApp ucapan terima kasih, kemudian ada email update tentang perkembangan program atau hasil-hasil program setiap bulan, kemudian setiap kali ada event diundang, ada donor gathering misalnya ya, ketika ulang tahun dikasih ucapan ulang tahun dengan kreatif gitu ya, hari-hari besar juga begitu, terus kemudian ada update-update yang lebih sering akan tidak terlalu sering tentunya nanti di band email kita itu ya. Itu juga menarik gitu ya, melibatkan mereka. Kemudian kalau ada influencer, ada kaitannya juga lagi dengan influencer, ada kegiatan mereka diundang bersama influencer, itu juga menyenangkan. Kita pernah bikin nobar gitu, karena Reza itu pemain film, jadi nobar ada Reza di sana gitu. Banyak juga yang ikut gitu, para donatur kita itu gitu. Seperti itu tips retensinya dengan bahasa-bahasa yang tidak, sekali lagi saya pengen berbagi karena kami juga organisasi advokasi ya yang dulunya agak keras juga kalau ngomong gitu ya. Jadi bagaimana menurunkan bahasa itu menjadi bahasa yang mudah untuk dimengerti. Jadi izinkan diri kita dimengerti atau dipahami oleh publik menggunakan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti dengan cepat gitu. Apalagi kalau di dunia digital, mereka hanya punya waktu beberapa detik untuk melihat pesan kita dan menggerakkan mereka dalam beberapa detik untuk berdonasi, itu bukan sesuatu yang mudah gitu. Itu barangkali nanti Mbak Linda bisa tambahkan ya mengenai gimana caranya untuk membuat itu menarik. Sisi lain yang barangkali penting untuk dikemas adalah bagaimana membuat pesan Anda itu menjadi tangible. Mudah aja itu juga, mudah dimengerti saja itu bukan tidak cukup itu, tapi juga cukup bisa tangible itu artinya bisa dibayangkan itu terjadi, itu bisa terbayangkan itu ya. Nah itu menjadi salah satu hal yang cukup menantang bagi lembaga-lembaga advokasi ya gitu ya, untuk bagaimana membuat menjadi tangible, karena kita bukan charitable organization ya, bangun rumah, memberikan air bersih atau apa gitu, tapi bagaimana ini mengemasnya gitu, itu yang menjadi tantangan. Terus kemudian optimasi di sosmed, ya itu dilakukan gitu ya, ketika fundraising digital yang sifatnya tadi menggunakan web landing page gitu ya, itu kita juga menyediakan budget, ini sekaligus juga menjawab yang ketiga itu ya, untuk boosting di sosial media kita sendiri, dengan bisa dilakukan oleh in-house, oleh kita sendiri di Facebook maupun Instagram, baik Instagram feed maupun Instagram story itu ada fasilitasnya untuk boosting. Kita bisa menentukan berapa budgetnya dan dengan budget itu berapa reach yang bisa kita raih gitu ya, dan segregasi atau kalangan mana yang akan kita jangkau itu ada di fasilitas engine di dalam sosial media itu. Atau kita bisa menggunakan agensi, tentunya lebih mahal ya, jauh gitu ya kalau menggunakan agensi untuk melakukan targeting gitu ya. Ada istilah juga retargeting gitu, mereka yang kemudian sudah pernah terpapar impression dari kita kemudian di retarget
gitu ya, untuk kemudian karena itu terindikasi bahwa ketika mereka terpapar ada potensi untuk kemudian tertarik dengan campaign kita gitu. Kemudian budget setiap bulan ya ada, selama kemudian kita memang merencanakan untuk memboosting itu di sosial media sebagai strategi digitalnya gitu. Berapa besarnya tergantung juga gitu ya, karena sekali lagi keberhasilan dari digital fundraising dengan metode melakukan sosial media itu belum terbukti cukup berperforma gitu untuk bisa menghasilkan dana gitu. Jadi ketika menggunakan vendor itu berhati-hati juga ketika mereka menyodorkan KPI-nya. Oh, conversion rate-nya sekian gitu, click to rate-nya sekian. Itu perlu dilihat dengan hati-hati, lihat dulu dengan industry base gitu, baru kemudian dari industry base itu paling tidak ya 40% lah atau 30% lah itu bisa menjadi performa untuk NGO. Jadi di internet ada semua informasi itu. Kemudian terkait dengan high value network individual, kalau yang face to face ini bukan masuk dalam high value network individual ya, karena mereka adalah orang-orang atau fundraiser yang kita bayar gitu ya sebagai staff untuk bisa menggalang dana di mall-mall untuk bisa menarik individu-individu memperoleh donatur yang sifatnya reguler bulanan, bukan hanya one off gitu. Nah, kemudian yang high value network, apakah kemudian ada kegiatan yang lain yang menghubungkan dengan menggunakan laman digital atau dalam bentuk lain? Ya, kami sedang mencoba ya untuk menggunakan yang middle class yang kami sebut sebagai community campaigner tadi untuk bisa bukan menjangkau crowd karena mereka bukan orang sangat terkenal gitu ya, tapi mereka punya jaringan yang kuat yang mendukung dirinya, punya komunitas yang percaya sama dia. Jadi untuk memudahkan donasi, kami menggunakan memfasilitasi dengan digital dengan web landing page. Jadi kita buatkan page khusus buat dia saja untuk campaign khusus dia. Dan dialah yang berkampanye gitu. Kita hanya membantu untuk post tanpa melakukan boosting ya. Jadi dia sendiri yang kemudian bikin promote di sosial media dia. Terus kemudian beberapa kegiatan yang sudah kami lakukan yang berhasil memperoleh dana 70 juta itu ada satu kegiatan dua kegiatan ya, waktu itu ngobrol di podcast dia isinya juga bukan selebriti ya, tapi justru orang middle class, kemudian jaringan dia gitu, terus kemudian dia membuat virtual dinner untuk mengundang teman-temannya dan kemudian bercerita tentang ya PKS ini dan campaign yang dia lakukan. Dan pada saat itu ya nyumbangnya kalau di crowdfunding biasanya 10.000, 50.000. Nah ini karena teman-temannya nyumbangnya ya 350.000, sejuta, ada yang nyumbang 20 juta, ada yang nyumbang begitu karena temennya gitu. Nah itu adalah salah satu yang mau dicoba, saya coba untuk dikembangkan. Walaupun masih dalam rangka tes ya, tapi kok tampaknya bisa gitu. Itu aja dari saya. Terima kasih Mbak Tuti. Monggo Mbak Tuti sekalian dijawab yang di chat-chat ini Mbak Tuti atau Mbak Linda nanti setelah gantian menjawab pertanyaan 3 penanya kita secara langsung ya. Silakan Mbak Linda. Terima kasih Mas, dan terima kasih pertanyaannya tadi dari Mas Martin, Mbak Oka, dan Mas Yoga ya. Yang pertama tadi kejelian untuk memilih topik melalui momentum, lalu tips untuk berbeda. Ini saya pengen gabungkan karena sebetulnya itu dua hal yang harus sama-sama dilakukan. Pertama ya, kita harus berbeda dulu, baru kita bisa memilih topik dan bisa menggunakan momentum gitu ya. Biasanya sebelum memulai fundraising, organisasi sudah menyiapkan USP-nya, Unique Selling Proposition-nya. Kalau misalnya di antara NGO anak, plan ini USP-nya adalah kesetaraan bagi anak perempuan. Gitu. Jadi isu apapun kami akan kaitkan dengan kesetaraan anak perempuan. Jadi nggak akan latah tiba-tiba ngomongin banjir, lalu beneficiaries-nya siapa aja, enggak, tapi kita fokusnya ke anak perempuan, gitu ya, anak perempuan yang termarginalkan. Dan tentunya menggunakan momentum pun itu sangat penting. Momentum apapun, tapi tetap jangan sampai
lepas dari USP-nya itu, gitu ya, unique selling proposition-nya. Dan selain momentum yang sudah terjadi, kita juga harus jeli melihat momentum-momentum lain sepanjang tahun. Kalau misalnya terkait kesetaraan gender dan kesetaraan bagi anak perempuan, momentumnya itu adalah International Women's Day, International Days of Girls, gitu ya, Hari Ibu, seperti itu betul-betul kita harus manfaatkan, gitu. Kalau tiba-tiba kita masuk di Hari Bumi, itu agak sulit gitu menghubungkan dengan kampanye fundraising kita, gitu ya. Walaupun ada kerja-kerja kita terkait apa sih pelestarian seperti itu. Sebentar. Yang lainnya, sebentar. Yang kedua adalah bagaimana cara menjaga kredibilitas lembaga di mata donor. Yang pertama itu harus transparan, itu ya. Jadi semua kerja keras kita untuk fundraising harus dilaporkan, baik itu dalam annual report maupun dalam bentuk laporan terpisah kalau laporan khusus misalnya untuk korporasi, gitu ya. Lalu yang kedua tadi seperti yang sampaikan, kita perlu memanage komunikasi kita dengan mereka dari awal, mengengage mereka seperti surat terima kasih, gitu ya, surat terima kasih telah berdonasi, lalu ketika mereka ulang tahun, dan mereka juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kita, gitu. Kemarin yang menarik ketika awal-awal COVID, kami memberitahukan lewat WhatsApp resmi kami bahwa kami sangat kesulitan untuk bisa menjangkau calon-calon donor di luar sana karena adanya protokol kesehatan yang tidak memungkinkan kami keluar. Sehingga kami memerlukan bantuan teman-teman yang sudah menjadi donor, gitu ya, kita sebut sahabat plan, untuk bisa me-reach publik di luar sana untuk tetap membantu plan, gitu ya, karena kita tetap membutuhkan biaya untuk anak-anak dampingan kita. Itu surprisingly banyak respon, mungkin lebih dari 50 atau bahkan hampir mencapai 100 dari donatur kami bilang saya mau dong bantu plan raising income. Nah, itu kami buatkan sama seperti Yapika Action Aid, mereka satu orang satu page untuk bisa meraise income dari teman-teman mereka. Bekerja sama, tapi kalau kita dengan kitabisa.com. Lalu pertanyaan terkait apakah kita ada budget untuk ads? Ada, tapi tidak setiap bulan, gitu ya. Jadi biasanya kami itu sangat karena kebetulan budgeting untuk digital tidak terlalu fancy lah ya, tidak terlalu banyak untuk di plan. Jadi kami hanya memprioritaskan kampanye-kampanye yang memang kira-kira responnya akan baik, gitu. Jadi kita sudah analisa dulu dari sisi isu seperti itu. Lalu crowdfunding, bagaimana menyiapkan narasi dan bagaimana social media engagement-nya. Ya, narasi itu sebetulnya ada rumusnya sih ya Mas ya kalau untuk fundraising gitu. Pertama, kita harus memaparkan apa permasalahannya. Yang kedua, kita juga harus memaparkan solusinya seperti apa, gitu ya. Dari sisi organisasi, seperti apa yang sudah dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana donatur atau calon donatur bisa terlibat. Jadi memang kita tidak mengemis, di akhir kita harus menggambarkan harapan baik, gitu ya. Seandainya mereka terlibat, maka hal baik ini yang akan terjadi. Instead of menakut-nakuti mereka atau membajak perasaan mereka dengan gambar-gambar yang menyedihkan, gitu ya. Kayak seperti itu, gitu. Tapi kita harus membangun harapan, gitu. Dan bagaimana sosial media engagement-nya, apakah kami lakukan organik ataukah tidak? Kebanyakan sih kami organik, karena seperti tadi kami terbentur juga dengan budget ya, khusus untuk digital fundraising ini, gitu. Caranya kalau misalnya walaupun sesekali ada gitu ads, tapi hal-hal seperti membuat kuis di sosial media gitu ya, jadi kayak tag 5 teman kamu gitu, dapatkan merchandise menarik gitu ya, itu cukup untuk menambah engagement kita gitu dengan mereka, dan itu sangat juga membantu meningkatkan follower di sosial media gitu. Itu sih mungkin jawaban dari saya, mudah-mudahan cukup menjawab ya teman-teman semua. Gitu. Terima kasih Mbak Linda dan Mbak Tuti. Ini ada
chat di chat room ya, pertanyaan di chat room, karena waktu juga nih yang cukup sudah panjang lebar disampaikan dari Mbak Linda dan Mbak Sri soal pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Kalau saya boleh, ini kan ruang pertanyaan sesi jawab ditutup ya rekan-rekan sekalian, karena waktu yang cukup tidak memungkinkan kita nih. Mungkin nanti bisa kontak atau diskusi di luar dari webinar kita ini. Nah, kalau Mbak Sri menyampaikan tadi yang pertama bahwa YAPIKA merupakan lembaga kebijakan publik seperti itu, dan isunya adalah kesehatan dan pendidikan. Dan untuk fundraising digital yang sudah dilakukan oleh YAPIKA, itu adalah fundraising institusional, terus ada jasa konsultasi. Jadi staf-staf dari YAPIKA ketika menjadi narasumber atau diminta untuk menjadi pendamping soal tadi OPAK OPAK atau beberapa yang dipunyai oleh YAPIKA itu di fee yang itu masuk ke dalam lembaga. Terus ada juga donasi publik, bekerja sama dengan Dompet Duafa dan ICW pernah dilakukan, donasi middle high net worth individual, donasi perusahaan melalui CSR ya Mbak Tuti ya, CSR, dan donasi yayasan individual maupun perusahaan, terus sosial media juga digunakan. Dan info dari Mbak Tuti bahwa kita adalah urutan ke-10 di dunia untuk tingkat kerelawanan dermawan kita. Tapi ini semuanya larinya ke basis isu atau basis agama, informasi itu. Dan kalau dari Mbak Linda, sebentar catatan saya. Nah, kalau dari Mbak Linda ini cukup menarik. Mereka sudah melakukan digital fundraising di 2018, terus ada telemarketing, corporate fundraising, face-to-face fundraising, peer-to-peer fundraising dengan melibatkan public figure atau influencer. Nah, saya coba mencatat ya, ini ada 7 dari apa yang kita diskusikan hari ini di webinar kita ini. Kalau saya singkat sih 7 cara ampuh fundraising dari diskusi kita ini, bahwa yang pertama kita harus melakukan riset kecil mengenai siapa yang akan kita libatkan atau yang akan kita sasar dalam fundraising ini. Terus kita juga harus riset kecil soal isu yang akan kita angkat nih atau yang akan kita kampanyekan. Jangan sampai isunya sedang bencana, kita isunya ngomongin soal perempuan. Nah, ini mungkin bisa dikaitkan, tetapi harus melihat situasional yang terjadi saat ini. Terus juga yang kedua adalah bagaimana kita harus bekerja sama program dan fundraiser ya, atau tim untuk fundraising ini. Jadi kalau di internal kita saja itu tidak ada klop atau tidak ada kata iya atau kata sepakat dalam untuk fundraising, nah itu sia-sia kerjaan untuk fundraising. Yang ketiga, kita harus melibatkan media untuk publikasi. Jadi media, baik itu media massa maupun media sosial atau media cetak dan lain-lainnya. Tapi kan kita punya website dan akun sosial dan lain-lainnya. Yang keempat adalah bagaimana kita melibatkan atau bisa mendapatkan endorse dari pemerintah, baik pemerintah nasional seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan dari plan maupun dari YAPIKA seperti itu. Yang kelima, melibatkan influencer atau public figure dan relawan. Nah, ini yang menarik kalau kita tidak melibatkan relawan. Kalau tadi Mbak Tuti cerita bahwa di awal dia sendirian mengerjakan untuk fundraising. Nah, tapi sekarang kita perlu banyak relawan. Jadi libatkan mungkin kita punya junior di kampus seperti itu, atau anak-anak mahasiswa atau pelajar yang memang konsen dengan isu yang kita kembangkan atau kita lembaga kita gaungkan di tingkat nasional maupun di lokal seperti itu.
Yang keenam, kesiapan lembaga ini harus dipastikan. Website kita bagaimana ketika nanti donor melihat, wah ini websitenya ecek-ecek atau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam fundraising digital atau sosial media seperti itu. Dan yang pasti juga tim untuk fundraisernya ini harus yang kuat, yang mengerti soal isu, dan ketika nanti ada yang bertanya bisa menjelaskan secara detail apa maksud dari penggalangan dana yang dilakukan oleh lembaga kita. Dan tentunya juga harus disupport oleh budget dari internal lembaga. Yang terakhir adalah kita harus transparan dalam melaporkan setiap uang atau setiap donasi yang masuk ke lembaga kita, dan itulah menunjukkan bahwa kredibilitas dari lembaga kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain atau untuk mendapatkan kepercayaan dari donor yang lain. Mungkin itu, dan saya ingatkan juga bahwa rekan-rekan, jadi fundraising ini tidak hanya kita mengacu kepada orang atau individual, tetapi bisa juga dari CSR, misalnya Corporate Social Responsibility, itu bisa kita libatkan dari perusahaan-perusahaan yang di sekitar kita, di sekitar daerah kita. Nah, itu banyak isu yang bisa di-matchingkan dengan program kita. Mungkin misalnya soal proper hijau dan proper, terus ada juga untuk banyak hal sih ya di CSR itu yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan. Mungkin dari saya itu, dan terima kasih Mbak Linda dan Mbak Sri yang sudah membagikan banyak hal yang bisa kita dapatkan di sini. Kita sebelum tutup, kita ada ini ya, polling ini peserta, untuk kami perlu input dari kegiatan hari ini. Silakan panitia bisa dibagikan pollingnya. Terima kasih buat semuanya untuk hari ini, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan Penabulu yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Semoga kita tetap sehat semuanya, dan jangan lupa tetap jalani protokol kesehatan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Tino. Silakan Mbak Tino. Terima kasih Bang Herman. Mau pakai masker lagi. Terima kasih Bang Herman, Mbak Linda, dan Mbak Tuti untuk sharing yang luar biasa sekali, pengalaman dari Mbak Linda, Mbak Tuti, dan Bang Herman. Saya sebelum kita akhiri kegiatan sore hari ini, boleh dibuka dulu videonya karena kita mau foto bareng. Teman-teman di back end sudah siap? Sudah siap. Oke. Boleh bisa di remove pin saya mungkin supaya nggak nongol. Kita boleh dibuka videonya. Kita mau foto bareng. Ada berapa frame kita punya? Ada 3 frame kita punya di sini. Oke, dihitung ya, teman-teman ya. Boleh bebas ekspresinya, mau lope-lope, mau apa, bebas aja. Silakan. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, slide kedua ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Oke, terima kasih. Sebelum kita akhiri lagi, saya sudah ngomong sebelum kita akhiri udah beberapa kali ya. Kami tidak hanya webinarnya, tidak hanya ini, akan ada webinar-webinar lainnya lagi. Jadi mohon untuk Bapak Ibu mengisi daftar hadirnya, sehingga kami dapat mengirimkan informasi selanjutnya untuk kegiatan-kegiatan yang ada, webinar-webinar yang ada gitu. Informasinya akan kami kirimkan melalui alamat emailnya Bapak Ibu yang terdaftar. Nah, tadi ada masukan, minta tolong dong kegiatan siang sampai sore hari ini diupload di YouTube. Nah, karena kami tidak bisa mengupload serta-merta kegiatannya, biasanya tim kreatif kami akan melakukan sedikit
retouch gitu supaya bisa lebih dinikmati, videonya bisa lebih dinikmati dengan lebih enak gitu. Jadi nanti kami akan kirimkan pemberitahuannya apabila rekaman diskusi kita pada hari ini sudah diupload di YouTube channel kami. Jadi mohon sekali lagi mohon untuk mengisi daftar hadirnya dan dengan alamat email yang aktif karena itu adalah media komunikasi kita untuk saling selalu terhubung begitu. Sekali lagi materi akan kami kirimkan melalui email dan pemberitahuan tentang video yang diupload di channel YouTube akan kami kirimkan juga melalui email. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu lagi, sehat-sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, sampai jumpa, dadah.